Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Kokoriko. Oke, kita akan bahas request dari teman kita ya kali ini ya, di video kali ini dari Shisaburo Okazaki. Oke, requestnya seperti ini teman-teman. Mas request rules ketika profit $2 dalam beberapa entry, maka stop, dilanjutkan entry otomatis setelah 5 menit. Example, 3 menit pertama profit $2, entry lebih besar, entry lebih dari sekali maksudnya ya. Jeda 5 menit, entry lagi, profit $2 dalam entry lebih dari sekali, dan seterusnya. Intinya ada stop and go. Ya, andai kata kita punya klien dan klien kita itu ingin memodify, ingin menambahkan rule seperti ini, bisa gak teman-teman? Jawabannya bisa ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, teman-teman telaah dulu request klien adalah misalnya klien minta ke kita, saya mau setiap profitnya sudah $2 atau berapapun itu dolar ya, ntar bisa disetting di variable gitu, saya stopnya sekian detik atau sekian menit. Nah itu bisa disetting juga misalnya gitu ya. Nah andai kata teman-teman dapat request klien seperti itu, nah bagaimana kira-kira teman-teman cara menambahkannya? Oke, kita akan belajar di video kali ini menambahkan fitur seperti yang kayak kita bahas barusan ya. Oke, teman-teman buka platform binary.bot. Simple aja, rule-nya kita buat simple. Di sini marketnya saya pilih synthetic continuous volatility 101 second deh ya. Di sini anggap aja yang paling mudah deh, digit differ ya. Digit differ, ini differs, blok 3-nya hapus, delete. Oke, dia pilih differs, predictionnya last digit ya. Kita anggap aja pakai predictionnya last digit. Jadi rule-nya sederhana aja. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana cara membuat money management seperti ini. Nah, ini boleh dibilang money management gak ya? Ya, setengah money management kali ya. Soalnya ketika profit sekian, stop dulu. Ya teman-teman tentukan sendirilah ini termasuk money management atau enggak. Saya kurang tahu deh ini. Tapi ini bisa diterapkan, rule ini bisa diterapkan di binary.bot. Kita buat ini dulu ya, martingale dulu ya teman-teman ya. Martingale-nya dulu ya. Martingale multiplier, initial stack atau stack awal. Lalu kita butuh stack yang berubah-ubah atau temporary stack. Di sini stacknya, jangan lupa set initial stack. Defaultnya kita bikin 1, teman-teman silakan ganti. Martingale multipliernya 11 misalnya, teman-teman silakan setup sendiri. Lalu stacknya jangan lupa di inputkan initial stack. Tara. Oke. Nah, di blok 4 jangan lupa percabangan if result is win, lalu dibikin else kalau loss. Ini duplikat dari atas, duplikat lagi buat di bawahnya. Ini perkalian, kalau loss ya stack dikali martingale multiplier, stack dikali martingale multiplier dikali. Oke, ini udah jadi robot yang purchase differ all the time dengan prediksinya last digit, stacknya martingale. Oke, udah ada di depan mata kita nih. Sekarang robot ini ingin dimodify klien dengan requestnya setiap berapa dolar dia delay
ya, setiap berapa dolar dia delay. Berarti kita butuh variabel teman-teman yang namanya akumulasi profit kali ya, akumulasi profit sampai dia stop gitu. Akumulasi profit, terus satu lagi delay. Satuannya apa? Supaya gampang, detik aja ya, delaynya detik. Jadi kalau mau 5 menit ya 5 kali 60 isi 300 detik gitu. Kita bikin di sini akumulasi profit. Misalnya 2 dolar. Kita setting 2 ya. Di sini delay detiknya mau berapa? Anggap aja jangan lama-lama ya buat testing ini ya, nanti kelamaan nunggu. 45 detik aja teman-teman. Nih, teman-teman kalau mau 5 menit ini bisa diisi 300 ya teman-teman. Nih, 300 itu 5 menit. Nah, silakan. Ini karena biar nggak terlalu lama, 45 detik aja. Oke, sekarang kita butuh variabel temp profit, temporary profit. Gini deh, temp profit, temporary profit, profit sementara. Artinya setiap win atau lossnya kita jumlahkan nih, plus minus plus minus plus minus sampai dia 2 dolar, maka delay. Nah, variabel ini namanya kita kasih nama temp profit ya. Kita bikin aja temp profitnya pasti di awal 0 karena kan baru mulai gitu ya, 0. Kita rapikan. Oke, sekarang temp profit ini yang kita mainkan teman-teman. Temp profit ketika sudah di blok 4 mau baik win atau loss, kita ada yang namanya kontrak detail profit di sini. Kontrak detail profit. Nah, kalau winnya dia plus, kalau loss dia minus. Kita bisa tambahkan itu ke sini teman-teman. Temp profit. Jadi change temp profit itu by ini. Change itu artinya temp profit sama dengan temp profit ditambah kontrak detail profit. Ya kalau plus ya dia menambah, kalau dia loss minus dia artinya berkurang. Artinya nilainya makin ke bawah minus gitu. Oke. Nah, setelah dapat temp profitnya nih, mau plus atau minus, kita perlu cek kan. Jika dia sudah mencapai 2 dolar atau jika dia sudah mencapai akumulasi profit, maka delay. Betul gak teman-teman? Nih. If kita bikin di sini ya. If temp profit sudah lebih besar atau sama dengan dari akumulasi profit. Nah, jika profit yang kita kumpulkan ini sudah lebih besar atau sama dengan minimal sama dengan akumulasi profit yang kita setting di atas ini 2 dolar, maka delay. Lakukan delay. Bener gak teman-teman? Delaynya itu ya sebanyak yang ini, 45 detik ya, berapapun yang kita setting di sini. Tapi kalau tidak jangan delay. Jangan delay, lanjut terus. Artinya delaynya 0 detik. Bener gak teman-teman? Nah, bagaimana teman-teman caranya? Ini kalau kita pasang delay kan, delay itu ada di time ini, ada run after gini ya. Kalau teman-teman pasang di sini, misalnya gini, run after berapa second? Ambil dari delay detik dong. Di sini ya, delay detik ya. Delay detik. Setelah delay detik, lalu lakukan ini. Nah, bener gak? Kalau teman-teman baca, jika temp profit lebih besar, jika sudah terakumulasi sampai 2 dolar, dia nunggu sekian detik, ini 45 detik, baru lakukan ini. Ya, ini benar. Tapi selanjutnya, jika dia belum mencapai akumulasi kan, dia harus jalankan ini lagi teman-teman. Ini, nih, else ya. Anggaplah ada else gitu ya. Else itu artinya temp profitnya belum mencapai akumulasi nih, belum kekumpul, maka nggak ada delay kan teman-teman. Artinya teman-teman bisa copy ini lagi ke sini gak? Ke sini, lalu thread again, gini, atau thread againnya di bawah, gini, ini dihapus. Lebih ringkas gini ya teman-teman ya.
Thread again-nya di bawah. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini ada dua blok yang sama kan teman-teman ya. Ini menurut saya sih mubazir. Menurut saya mubazir. Tapi ini fungsinya teman-teman perhatikan, ini udah benar. Time profitnya ditambah atau dikurang, lalu dibandingkan apakah time profitnya sudah lebih besar, sudah cukup, sudah mencapai akumulasi. Kalau ya, lakukan delay dan lakukan ini, blok yang ini. Jika tidak atau belum, langsung lakukan ini tanpa delay. Jadi bedanya blok ini kan sama, bedanya hanya di mana? Hanya di run after ini kan teman-teman, hanya di delay ini. Artinya teman-teman bisa seperti ini, atau kita modif lagi ya supaya lebih efisien kodenya. Ini kita keluarkan di sini, ini kita hapus saja, toh sama kan. Nih saya balikin lagi ya, blok ini dengan blok ini sama, ini kita hapus. Nah, run delay-nya saya taruh bawah. Saya taruh bawah terlebih dahulu ya. Thread again-nya saya taruh bawah sini. Nah, saya set ini teman-teman. Saya bikin satu variabel lagi namanya temp delay. Temporary delay. Temporary spasi delay lah ya. Set temporary delay. Nah, kalau temp profitnya sudah mencapai akumulasi, maka time delay-nya berapa? Delay detik yang kita setting di atas di sini. Betul? Tapi jika tidak, jika belum mencapai akumulasi, time delay-nya berapa? 0, teman-teman. Nah, di sini 0. Nah, kita ambil time delay yang ini, kita taruhkan di sini. Blok yang ini kita taruh di dalam run after. Nah, ini akan lebih efisien teman-teman, akan lebih efektif. Yang tadi juga bekerja ya teman-teman ya. Cuma bagaimana mengefisienkan si kode robot yang teman-teman buat sih, apalagi kalau misalnya itu pesanan gitu ya. Seefisien mungkin, semaksimal mungkin gitu teman-teman. Nah, dia change time profit, baik profit atau loss, lalu dicek time profitnya apakah sudah mencapai akumulasi. Jika sudah, time delay-nya sama dengan 45 detik yang di atas 45 detik ini, atau 300 detik misalnya 5 menit kalau teman-teman setting. Jika belum, time delay-nya 0, itu dipakai di sini, time delay-nya di sini. Jadi jika dia belum tercapai, dia akan run after 0 second. Run after 0 second itu artinya sama aja kayak nggak delay teman-teman, nggak nunggu, langsung. Jadi gitu ya. Dengan satu script yang sama ini, dengan satu blok yang sama, kita bisa mengakomodir dua ini. Tinggal diatur time delay-nya berapa dengan percabangan ini, sudah mencapai akumulasi atau belum gitu. Oke, setelah sampai sini delay, dia langsung lakukan ini, result is win sini. Nah, oke, selanjutnya boleh nggak teman-teman, ini blok yang ini saya taruh sini ya. Run afternya kan jadi copot nih ya, jadi lepas ya. Run afternya ini buat thread again-nya doang, di sini taruh sini. Nah, ini boleh nggak teman-teman? Boleh juga, sama juga teman-teman ya. Dia akan lakukan ini bla 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 sampai sini, dia stop di sini. Run after ini baru dilakukan seketika run afternya selesai. Kalau 45 detik ya 45 detik gitu. Oke, sekarang kita tambahkan ini ya teman-teman ya, notifikasi. Notifikasi mana ya? Berarti di sini ya. Kalau teman-teman taruh di sini, berarti dia akan selalu notifikasi delay. Padahal kita mau notifikasi itu hanya pada saat dia yang 45 detik, artinya pada saat akumulasinya sudah terpenuhi. Itu syaratnya ada di mana? Ada di sini. Di notify green. Akumulasi sudah terpenuhi. Bot akan delay dulu. Oke, anggaplah ada notify seperti itu ya, gitu. Nah, sekarang tinggal kita run, kita testing nih teman-teman. Tuh, cukup mudah ya teman-teman ya.
yang mungkin panjang adalah penjelasan saya, tapi kodenya sebenarnya mudah. Ya. Penjelasan saya harus panjang soalnya harus teman-teman dapat ilmunya. Teman-teman harus dapat paham kenapa ini, kenapa begitu, kenapa boleh pindah gini, kenapa tadinya nggak begini, kenapa sekarang jadi begini gitu ya. Itu teman-teman harus dapat ilmunya. Jadi bukan sekedar teman-teman download lalu pakai tanpa tahu. Kalau teman-teman hanya download pakai doang, teman-teman nggak akan bisa mengembangkan robot yang teman-teman download. Tapi kalau teman-teman tonton videonya dan tahu ini kenapa di sini letaknya, ini kenapa harus di sini, oh berarti teman-teman bisa kembangkan lagi. Kalau saya punya rule seperti ini, berarti harusnya bisa seperti ini. Itu teman-teman. Oke, akumulasi, delay, initial tag. Kita testing ya. Oh, berarti saya mau menampilkan ini teman-teman, akumulasinya. Saya duplikat dari sini aja deh. Saya bikin teks yang menampilkan akumulasi sekarang sudah berapa. Akumulasi profit. Ini time profit ya. Kita tampilkan time profit. Terus kita tampilkan off akumulasi profit. Akumulasi profit yang target sebelum delay. Oh iya, satu lagi, kita harus mereset nih teman-teman. Nah, di sini ketika akumulasinya sudah mencapai time profit, ketika time profit sudah mencapai akumulasi profit yang kita inginkan, kita harus reset time profitnya jadi 0. Benar gak teman-teman? Supaya dia pada saat sesudah selesai delaynya, dia running lagi ya, time profitnya 0 lagi, ngulang lagi, dia kumpulin dari awal lagi. Berarti kita harus set ini. Kita ambil dari sini aja, set time profit 0. Di mana taruhnya? Di sini. Kan time profitnya sudah mencapai sama dengan atau lebih besar dari akumulasi. Lalu reset time profitnya, gitu teman-teman. Oke, kita coba run ya teman-teman ya. Ini profitnya berapa ya? 0,09, kelamaan ya. Kita gedein stacknya biar stacknya mana? Initial stack. Kalau 5 berapa? Anggap aja 4 ya, 4 ya teman-teman ya. Initial stacknya 4. Ini kalau teman-teman run lagi itu dari 0 lagi ya teman-teman ya. Dari 0 lagi. Nih, ini 0,4 pertama nih, 0,4 pertama. Off 2 itu ya targetnya 2, kita settingnya 2. Berarti dia kalau sampai 5 kali baru stop delay nih. Kan 5 kali 0,4 2 hasilnya. Sekarang 0,8. Sekarang 1,2 nih teman-teman, 1,2 nih. 1,6 ya. Satu lagi, kalau win dia harusnya delay. Teman-teman perhatikan di kiri bawah. Nah, akumulasi sudah terpenuhi, bot akan delay dulu. Kita lihat di lognya ya teman-teman ya. Delaynya 45 detik ya kita setting. Di sini mana ya? Profit. Nah, ini kan profit. Tadi 0,4, 0,8 totalnya ya, total profit 1,2, 1,6, 2. Akumulasi sudah terpenuhi, bot akan delay dulu. Ini 2159. Jam, menit, detik. Oh, 59.20. Berarti 45 detik. Sekitar 0005 ya. 45. Sekitar 0005 atau bukan ya teman-teman, 45 detik itu. Dia akan mulai lagi. Dia akan ini 0007 ya, sekitar 0005 ya harusnya. Nah, dia mulai lagi nih, benar teman-teman. Sekitar 45
45 detik dia mulai lagi, lalu mulai lagi dari awal lagi profitnya nih 0,4 of 2. Dia kumpulin lagi dari awal, diakumulasi lagi dari awal. Akumulasi dari awal. Nah, ini ada loss. Kalau loss berkurang nih. 1,2 dikurang 4, minus 2,8. Minus 2,8 karena dia marti di sini jadi profit lagi ya. Jadi profit. Sekarang udah nyampe 1,89 nih. Sempat loss lagi. 1,89. Kita lihat nih win. Nah, dia win lagi nih. 2,2. Targetnya kan 2 terpenuhi. Berarti dia muncul notifikasi akumulasi sudah terpenuhi, bot akan delay dulu. Ini di 0058. Tambah 45 detik berarti di selanjutnya 0143 harusnya. Sekitar 0145 lah ya. 0145. Kita tunggu 0145 dia buka posisi lagi harusnya. Nah, teman-teman lihat di sini, martinya juga udah jalan. Poin utamanya adalah ini ya, jeda setelah berapa dolar, jeda setelah berapa profit dolarnya gitu. Setelah berapa dolar profitnya kembali. Kita tunggu 0145. Nah, dia ternyata di 0147 nih teman-teman. 0147 dia ngulang lagi. Nah, ini loss langsung minus 4 of 2. Dia langsung marti lagi. Martinya loss lagi, jadi udah minus 48 ya. Di 47 minus 0,13 ya. Dia belum delay soalnya belum nyampe 2. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. 0,6. Nah, ini rule saya pakai bukan rule sengaja dibikin ya teman-teman ya. Ini rule buat testing ini. Jadi saya langsung ambil last digitnya aja, langsung purchase differ tanpa analisa apa-apa, tanpa filter apa-apa. Yang saya ingin tekankan adalah bagaimana cara membuat delay setelah profit terakumulasi sekian ya. Setelah delay mulai dari 0 lagi, setelah profit terakumulasi sekian delay lagi, setelah delay dinolkan lagi, di reset, diakumulasikan lagi, lalu delay lagi, demikian seterusnya. Oke, sesuai permintaan, sesuai ide dari Shizaburo Okazaki. Terima kasih Shizaburo Okazaki atas requestnya ya. Teman-teman bisa pelajari requestnya dan botnya teman-teman bisa download juga di link deskripsi ya. Saya share free, teman-teman silakan dimodifikasi dan improvisasi. Oke, semoga apa yang saya share bisa berguna di video ini, bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar setiap hari buat binary bersama saya. Sampai jumpa besok lagi di video-video tutorial berikutnya. Setiap hari jam 7 malam ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses. Amin.